Assalamualaikum sedulur. Di video kali ini saya akan menceritakan kepada dulur semuanya asal usul dari kota di selatan Jawa Barat, kota Cianjur. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang sangat indah dan juga subur, ada seorang tuan tanah yang kaya raya. Ia menguasai sebagian sawah dan ladang di desa itu. Dari sawah dan ladangnya, tuan tanah memiliki hasil panen yang sangat melimpah ruah. Namun, ia hanya sedikit sekali bersedekah kepada warganya. Hal ini dikarenakan tuan tanah memiliki sifat yang sangat kikir, sangatlah kejam, sampai warga setempat menjulukinya dengan sebutan Pak Kikir. Rupanya Pak Kikir tidak hanya bersikap kikir pada warga, melainkan juga pada anaknya sendiri ia sangatlah kejam. Suatu hari, seorang kakek memohon meminjam beras untuk cucunya yang belum makan. Tapi Pak Kikir tidak mau memberikannya. Mendengar hal tersebut, anak Pak Kikir mengambil satu rantang atau wadah beras dan diberikan pada kakek tersebut. Ternyata anak Pak Kikir dikenal sering membantu warga, terutama warga yang miskin. Sifatnya memang berkebalikan dengan ayahnya. Musim hujan tiba dan penduduk tengah bersiap-siap untuk memasuki masa tanam. Mereka mengadakan kenduri atau syukuran sebagai permohonan supaya sawah dan ladang terhindar dari hama serta diberikan hasil yang melimpah ruah. Begitupun juga Pak Kikir. Ia mengadakan kenduri agar hasil panennya melimpah. Pak Kikir mengundang warga desa ke rumahnya, tapi ia hanya menyediakan makanan yang sangat sedikit dan tidak semua tamu kebagian makanan darinya. Saat warga tengah berada di rumah Pak Kikir, seorang nenek tua datang meminta sedikit nasi. Namun Pak Kikir tidak mau memberikan, malah menyuruh nenek tersebut untuk pergi meninggalkan rumahnya. Anak Pak Kikir pun mendengar hal tersebut. Lalu ia menyusul nenek tersebut dan memberikan sebungkus nasi kepadanya. Nenek itu pun mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan mendoakan anak Pak Kikir hidupnya mulia dan juga bahagia. Ia juga berpesan kalau nanti malam saat hujan mulai turun, anak Pak Kikir diminta segera meninggalkan desa dan jangan memberitahukan kepada siapapun sebelum nanti malam. Nenek tersebut juga berpesan agar anak Pak Kikir mengajak semua warga desa. Namun, nenek itu tidak mau memberitahu kenapa alasannya. Rupanya, pada malam hari, hujan mulai turun. Anak Pak Kikir mengajak ayahnya meninggalkan desa seperti pesan nenek kemarin. Namun Pak Kikir tidak mau mempercayai perkataan anaknya serta menolak meninggalkan desa karena ia berpikir meninggalkan rumah dapat membuat hartanya dijarah. Akhirnya anak Pak Kikir memilih untuk memberitahu warga. Dengan memukul kentongan, ia mengajak warga desa untuk meninggalkan desa tersebut. Semua warga desa pun menuruti dan meninggalkan desa untuk maju ke bukit, kecuali Pak Kikir yang tidak mau meninggalkan rumah demi melindungi hartanya. Hujan semakin deras, kilat pun semakin menyambar. Air hujan semakin membanjiri desa dan semakin lama semakin tinggi.
Pak Kikir panik, minta tolong. Namun tidak ada satu warga pun di desa itu. Ia pun tenggelam bersama hartanya. Keesokan harinya warga melihat desanya tenggelam dari puncak bukit. Mereka segera mencari lahan baru untuk tempat tinggal. Lalu warga mengangkat anak Pak Kikir menjadi pemimpin desa. Di desa yang baru tersebut, anak Pak Kikir membagikan lahan secara adil. Warga mematuhi anak Pak Kikir dan bergotong royong membangun saluran irigasi untuk lahannya. Makin lama, desa memiliki banyak sawah dan saluran irigasi. Desa tersebut dikenal dengan nama Desa Anjuran karena warga desa mematuhi anjuran dari pemimpinnya. Adanya sistem pengairan yang baik di desa tersebut, maka diberilah nama Cianjur karena Ci dalam bahasa Sunda berarti air. Semenjak itu pun Pak Kikir pun tenggelam bersama hartanya. Dan warga desa pun hidup bahagia dengan pemimpinnya yang sangat mulia, yang sangat adil dan bijaksana kepada warganya. Dan sampai saat ini Cianjur pun dikenal dengan warga yang ramah dan juga keindahan alamnya yang tidak bisa dibandingkan. Oke dulur, hanya itu cerita yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.